kemarin Berham mencari di Google berapa usia bumi. Kabarnya ada yang menulis 4.543 miliar tahun yang lalu. Wow, sudah tua sekali ya. Tapi ini juga spekulasi para ilmuwan yang disanggah oleh ilmuwan yang lain. Sedangkan firman Allah itulah yang menyebabkan dunia dengan segala isinya diciptakan sudah ada jauh sebelumnya. Dan juga sudah pasti benar. Oh ya, tidak ada alasan untuk kita meragukan sabda Allah yang hari ini tentang pemerintahan seorang raja yang hatinya lembut dan rela dikoreksi. Tongkat Allah yang diperjelas dengan firman-Nya berhasil melepaskan dia dari persahabatan yang salah. Siapa dia? Yuk perhatikan. Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas limpahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti mengalir. Tuhan, saat ini pun kembali kami memerlukan pertolongan Tuhan ketika kami belajar kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami dengar itu boleh terus mengubahkan hati kami, yang terus membawa kami untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan dengan benar. Dan tolonglah Tuhan, untuk bukan saja kami boleh mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran 2 hari yang lalu, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Yosafat pernah bersekutu, bersahabat dengan Ahab, Raja Israel, bahkan turut berperang melawan kerajaan Aram di Ramot Gilead. Dan saat itu hampir saja Yosafat mati terbunuh oleh pasukan Aram, tetapi Tuhan melindunginya. Dan saat itu juga Yosafat bisa melihat bahwa apa yang diucapkan oleh 2 nabi Tuhan, bahwa Ahab akan mengalami kebinasaan atau mati di peperangan tersebut, benar itu terjadi. Dan hal itu membuat Yosafat lebih mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh perkataan Nabi Tuhan itu pasti terjadi. Tak lama kemudian maka Yosafat segera pulang meninggalkan Samaria, ibu kota kerajaan Israel, menuju ke Yerusalem yang adalah ibu kota kerajaan Yehuda. Alkitab mencatat bahwa Yosafat pulang dalam keadaan yang selamat tiba di Yerusalem. Itu bukan semua karena Yosafat sebagai seorang raja dan dilindungi oleh pasukannya yang kuat, tapi semata-mata karena Tuhan masih berbelas kasihan dan melindungi Yosafat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tak lama sepulang daripada Yosafat di Yerusalem, maka datanglah seorang penglihat dan menegur Yosafat, mengutarakan isi murka Tuhan kepada Yosafat dengan mengatakan, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Tetapi karena kebaikanmu masih ada, yaitu membuang tiang-tiang berhala, dan engkau masih bertekun mencari Tuhan, maka Tuhan tidak menghukum Yosafat hari itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yosafat mendengar perkataan teguran dari penglihat Yehu tersebut, Yosafat tidak menjadi marah. Tetapi Yosafat dicatat di dalam Alkitab, dia terus tetap tekun mencari Tuhan. Dan ada tindakan yang lebih luar biasa. Kalau pada beberapa waktu yang lalu, Yosafat hanya memerintahkan para pejabat yang paham tentang Taurat Tuhan, mengutus orang-orang Lewi yang paham terhadap Taurat Tuhan, dan para imam yang paham akan Taurat Tuhan, untuk pergi menyebar ke seluruh kota Yehuda, dan mengajari penduduknya untuk kembali belajar taat kepada apa yang tertulis di dalam Taurat. Maka hari itu Yosafat mempersiapkan dirinya untuk berkeliling mengunjungi seluruh rakyatnya yang ada di kota-kota Yehuda, serta menyuruh seluruh rakyatnya untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Wow, ini satu tindakan yang luar biasa. Seorang raja berkunjung satu demi satu ke kota-kota di mana dia kuasai.
dan memerintahkan, menyuruh rakyatnya untuk kembali kepada jalan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena melihat carut-marutnya daripada kerajaan Yehuda, maka Yosafat memikirkan perlunya ada satu badan-badan pengadilan di wilayah-wilayah kota tersebut. Maka Yosafat juga menunjuk para hakim-hakim untuk memimpin di dalam pengadilan kota-kota yang ada. Yosafat juga berpesan kepada para hakim tersebut dengan mengatakan, jikalau engkau memutuskan perkara tersebut bukan untuk manusia, tetapi engkau memutuskan perkara tersebut untuk Tuhan. Itu artinya bahwa standar atau ukuran untuk menentukan hukum itu berdasarkan keputusan kebenaran Tuhan. Dan Yosafat pun menekankan bahwa memutuskan segala sesuatu, biarlah rasa takut akan Tuhan itu ada dan meliputi diri para hakim. Ini berarti Yosafat sangat peduli di dalam perkembangan kerohanian daripada para hakim dan para penduduknya. Pada satu sisi yang lain, Yosafat mendirikan pengadilan tinggi yang ada di Yerusalem yang mengurusi keputusan tentang keagamaan dan mengatasi keputusan tentang perselisihan. Apabila di daerah kota-kota dari Yehuda tersebut mengalami kesulitan untuk memutuskan hukum, maka mereka diperbolehkan untuk membawa perkara tersebut kepada pengadilan tinggi yang ada di Yerusalem. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memegang jabatan tersebut adalah para orang Lewi, para imam, dan para kepala puak orang Israel. Tetapi tetap Yosafat berpesan kepada mereka yang menjabat dengan mengatakan, biarlah engkau mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, dengan penuh setia dan penuh dengan ketulusan hati. Itulah yang jadi pesan yang disampaikan oleh Yosafat kepada para pejabat pengadilan tinggi yang ada di Yerusalem. Kenapa hal ini perlu ditekankan? Karena pertumbuhan kerohanian di dalam keseluruhan yang ada di wilayah kerajaan Yehuda akan menjadi pondasi yang kuat di dalam menjalankan sistem pemerintahan. Dan disitulah nanti Tuhan akan menjadi raja di atas segala raja bagi kerajaan Yehuda. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita dengan tekun mencari Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai kita. Ketika kita tidak menjadi marah terhadap teguran Tuhan, maka di situ kita akan melihat betapa limpahnya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kau dan aku sepanjang hidup ini menjadi orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan dengan tekun, menjalankan setiap hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kalau Tuhan sudah menolong kami untuk hari ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bawalah diri kami Tuhan untuk menjadi seperti Yosafat yang terus-menerus bertekun mencari Tuhan di sepanjang umur hidupnya. Dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan ketika teguran Tuhan itu datang dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kelimpahan kasih Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali masih ada pengharapan seorang raja yang lebih baik daripada ayahnya. Benar-benar merupakan anugerah pada zamannya. Biasanya, walau ayahnya baik, maka anaknya mulai memburuk dan seterusnya. Ini tentu merupakan cara Tuhan untuk menopang umatnya. Allah membiarkan dirinya lebih dikenal di bawah pemerintahan Yosafat. Dengan demikian, kita bisa melayani Tuhan sesuai hukum-hukumnya. Tentulah ini merupakan suatu kehormatan dan sukacita terbesar. Kita bersyukur mendapat pengajaran doktrin secara sistematis yang besok sampai pada 1 Raja-Raja 22
ayat 41-51 serta 2 Tawarikh 20 ayat 1-19. Salam.